Gengsis, Bali memang surganya surfing. Turis lokal dan turis asing banyak yang sengaja datang ke Pulau Dewata untuk bermain olahraga air ini. Nah, salah satu destinasi surfing favorit di sini adalah Pantai Suluban Uluwatu. Di sini ketinggian ombak mencapai 8 meter yang disertai gelombang ombak pendek dan kuat yang saling bersusulan. So fantastic! Gengsis, di belakang Jasin udah banyak banget yang surfing, geng. Dan yang paling penting saat surfing, geng, adalah papan surfboardnya, geng. Nah, olahraga yang ngetren di Amerika sejak tahun 60-an ini memang begitu populer di Bali. Karena, gengsis, pantai Bali emang keren banget. So, let's follow me. Gengsis tahu dong, olahraga ekstrim ini menggunakan papan sebagai tempat untuk berdiri atau pijakan di atas ombak yang bergulung. Untuk menggerakkan papan selancar ini, dibutuhkan kalian menjaga keseimbangan dan mengarahkan papan. Cihuy! Gimana kalau kita intip proses pembuatan papan selancar eksis abis ini, geng? Come on! Gengsis, di sini nih tempat pembuatan papan surfingnya. Bahan utamanya adalah styrofoam berkualitas baik dan bertekstur padat. Papan surfing berukuran besar menggunakan 2 styrofoam yang direkatkan dan dilapisi triplex di bagian tengahnya. Agar rem melekat dengan kuat, gunakan penjepit besi dan putar tuasnya sampai maksimal. Sip. Letakkan pemberat di atasnya agar dapat membentuk lekukan. Diamkan selama 1 jam sampai merekat dengan kencang dan lekukan terbentuk. Nah, selesai, geng. Come on. Nah, gengsis, sekarang bahan dasar papan surfing ini akan kita bentuk sesuai dengan ukuran. Ini ruang shaping atau ruang pembentukan, geng. Ruangan ini dilengkapi pencahayaan dari kiri dan kanan untuk melihat keseimbangan papan saat di shaping. Potong vertical triplek dengan mesin pemotong sampai rata dengan styrofoam. Selanjutnya, beri tanda di papan untuk menentukan panjang dan lebarnya. Kemudian digaris sesuai dengan mold atau cetakan. Gengsis, ini adalah bagian paling penting dalam proses pembuatan papan surfing. Karena proses inilah yang akan menentukan keseimbangan saat berada di atas air. Oke, geng. Sekarang gunakan lem fire untuk memotong styrofoam. Alat ini mengalirkan tenaga listrik yang memberikan panas pada kawat tipis. Lakukan secara perlahan sesuai dengan garis yang telah terbentuk. Selanjutnya, haluskan dengan amplas hingga bersih dan rata. Proses ini harus dilakukan secara teliti sampai mencapai ukuran ketebalan yang telah ditentukan. Oke,
Oke, selanjutnya proses glassing. Caranya, potong kain fiberglass sesuai dengan ukuran papan. Lalu beri lem khusus dengan cepat dan merata. Karena sifat lem yang cepat kering dan keras. Yoi geng, diamkan sampai kering selama sehari semalam. Setelah kering, papan yang telah di-glassing ditutup menggunakan spoon, kemudian diberi warna sesuai dengan keinginan berdasarkan kreativitas. Jadi sekarang saatnya kita akan masang fin atau kemudinya ya, saat papan surfing berada di atas air. So gengsis, say no to shark fin, but yes to this fin. Gengsis, papan surfing yang telah jadi tinggal dipasang fins di bagian bawah papan yang membantu gerakan papan saat meluncur. Biasanya, fins ini ada 3 geng. Ukurannya tergantung berat badan surfer. Gengsis, papan surfing berukuran lebih kecil ini biasanya digunakan surfer profesional. Sket dan gambar dibuat sesuai keinginan dengan warna pilihan. Gimana geng? Keren kan papan surfingnya? Ini adalah proses finishing sebelum papan digunakan, geng. Cara gunakannya, amplas basah dan usapkan ke seluruh permukaan papan supaya hasilnya maksimal. Mantap! Eksis habis! Justin sudah siap menerjang ombak Pantai Kuta nih dengan papan surfing. Wait, tunggu dulu. Karena masih pemula, harus didampingi nih sama instruktur profesional. Kenalin nih geng, Pak Ketut Mende. Beliau mantan surfer profesional yang banyak mengukir prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di dunia surfing internasional. Sebelum memulai, jangan ketinggalan gerakan stretching atau pemanasan ya, untuk menghindari resiko kram otot saat latihan. Oke, pemanasan cukup, saatnya action! Supaya papan surfingnya tidak licin, bubuhkan dengan wax di semua permukaan sampai merata. Jangan lupa pasang pengaman kaki supaya surfboard tidak lepas saat jatuh di air. Oke, Justin, let's go. Oke, gengsis, let's go, geng! Untuk membawa papan ke tengah laut, kita berbaring tengkurap di atas papan. Kemudian mengayuhnya dengan kedua tangan. Begitu datang ombak yang cukup besar, langsung berdiri di atas papan, geng. Yoi, geng! Hahaha. Lumayan lah buat pemula. 1, 2, 3, 4. Gengsis, bagi kamu para pencinta olahraga surfing, permainan yang satu ini patut dicoba, geng. Yup, kite surfing. Kite surfing adalah olahraga air yang memadukan selancar dan para layang. Olahraga yang berasal dari Cina ini membutuhkan angin berkekuatan besar untuk mendorong layang-layang yang akan menggerakkan tubuh surfer di atas papan selancar. Apabila Anda penggemar olahraga air, patut dicoba nih, geng. Sensasinya luar biasa.
Olahraga surfing erat kaitannya dengan tradisi Hawaii kuno. He Nalu, yang berarti gelombang geser. Menurut budaya Hawaii, ombak di lautan mencerminkan emosi. Dahulu berselancar dijadikan kegiatan untuk menguji kemampuan dalam kompetisi sengit yang mempertaruhkan kekayaan, kebanggaan, dan cinta. Kedatangan orang kulit putih ke Hawaii pada abad 18 menyebabkan bergesernya nilai kegiatan surfing itu menjadi kegiatan olahraga tanpa unsur tradisional dan spiritual di dalamnya. Pada tahun 1900, sekelompok anak muda penjaga pantai di Hawaii menghidupkan kembali kegiatan surfing sehingga bergeliat lagi sampai saat ini.